Terus apalagi pas lo bilang ke Uya lewat WhatsApp ya tadi soal dukungan lo ke Uya, tapi Uya tuh malah takut lo dibully. Maksudnya itu salah satu kebaikan dari Uya gitu. Tanggapannya gimana? Iya, dia bisa loh, rumahnya habis dijarah, dia takut gue dibully. Kayak gitu. Gue jadi makin nggak nyesel kan ini dia support dia. Kasihan lah, maksudnya punya nurani lah setidaknya lah kalian. Jangan kayak gitu orang lagi orang lagi habis dijarah, diomongin kucingnya nggak sehat, apa segala macam. Padahal jelas-jelas dia minta dibalikin loh kucingnya. Kalau dia nggak peduli kucingnya, dia nggak bakal minta dibalikin. Kasihan sih. Si Uya kan bukan Tapi lo sendiri koruptor. takut gak sih dibully? Siapa? Tapi lo takut gak sih dibully kan kata Uya kan Kalau takutnya gue, lo kena bully gitu. ya kalau gue kan tiap hari memang dibully. Memang sering dibully. Iya. Jadi tetap ya maksudnya supportnya enggak Ya tetap support nih. gue kali ini gue yakin memang Uya nggak salah di kasus kali ini. Memang Uya tidak salah, dan karena memang bukan Uya yang ngepost videonya. Please dong, kalian lihat dong siapa yang ngepost videonya. Coba tag gua. Coba kalian lihat sekali lagi siapa yang ngepost akun itu, video-video Uya yang beredar. Siapa yang ngepost? Coba kalian lihat namanya, Uya apa bukan? Tolong ditegasin, tolong diputar berkali-kali. Gue tanya, siapa yang ngepost video Uya yang dia bilang dia senang kenaikan gaji? Kalian lihat namanya, siapa itu, nama akunnya? Uya apa bukan? Pernah nggak Uya ngepost dia joget-joget, dia senang kalau misalkan gaji naik apa segala macam? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Uya nggak pernah ngepost di akunnya. Uya diem. Uya minta maaf di saat yang lain nggak ada yang minta maaf. Orang yang joget itu ada puluhan. Yang minta maaf cuma Uya. Kenapa Uya yang dijarah? Kenapa ada penjarahan? Harusnya tidak ada. Dan gue sedihnya lagi, lu tau gak apa? Lu tau gak apa yang sedihnya apa? Dijarah aja udah sedih banget. Gue kepikiran mamanya gimana ya, apa segala macam. Itu satu hal. Yang kedua, dijadiin lelucon. Dijadiin bercandaan. Itu gak ada lucu sama sekali. Ada yang dapat ini, ada yang dapat itu. Itu gak lucu sekali. Ada yang gue lihat apa tuh, ada yang daleman atau apa gitu lah ya, punya bunda. Aduh, gak ada lucu-lucunya sama sekali. Sepatu atau apa gitu. Gak ada yang lucu dari situ, beneran deh. Terus yang lain pada ikutan ketawa. Itu sedih. Gue berharap ini nggak terjadi di siapapun lagi ya, karena ini memang menyedihkan. Dan gue aja liatnya sakit hati gitu. Gue tuh kalau inget tuh gue mau nangis. Gue karena gue kena maknya tuh, Uya itu sayang banget sama mamanya. Papanya baru meninggal, mamanya sendiri. Dia juga kepikiran. Lu baca kan tadi pas gue tanya sama dia, gue takut mama gue kepikiran kan. Tuh orang tega gitu. Di mana nurani kalian? Sampai situ nggak cukup, kalian lihat rumahnya dijarah itu nggak cukup, tapi harus tetap dijadiin bahan buat konten lah. Dan menurut gua nggak pas banget Sherina ngomong katanya ini kucing nggak kurus. Emang lu tahu tuh kucing lagi sakit apa kagak? Kalau nggak kurus ngapain dia cari? Itu nggak pada tempatnya sih menurut gua. Manusia Tapi keluarga mereka aman kan ya? Keluarga Uya. Harusnya kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama tinggal di Indonesia, harusnya kita nggak gini sih. Nggak gini, gue sedih lihat Indonesia sekarang nggak gini. Semoga Uya baik-baik aja sama keluarganya. Ya, dia bilang sih dia baik-baik aja. Dia bilang dia sedih kan, rumah hasil kerja jadi artis belasan tahunnya itu dijarah. Dia sampai bilang, emang gue koruptor. Koruptor aja nggak ada yang kayak gitu. Kalau koruptor aja nggak digituin gitu. Uya salah apa? Korban video hoax. Sampai segitunya. Teman-temannya juga satupun nggak ada yang mau pick up gitu. Satupun juga orang yang pernah ditolong dia. Uya kan sering banyak nolongin TKW, banyak nolongin TKI. Lu orang pada kemana? Bersuara dong. Mungkin tapi keluarga Uya sejauh ini aman kan? Ya kita doain aja yang terbaik. Gue tanya dia di mana, dia nggak mau kasih tahu. Nggak tahu di mana. Katanya di Jakarta sih.
Karena dia kan terakhir tuh ada tuh ketemu Yusuf Hamka tuh ya di masjid ya kalau nggak salah di story-nya. Ya, gue udah ajakin ketemu. Dia bilang nanti tunggu semuanya, tunggu dia lagi ngurusin mertuanya, dia lagi ngurusin keluarganya, ya kayak gitu. Karena pasti keluarganya shock berat lah. Iya. Iya. Ya nggak usah keluarganya deh, kita deh sebagai temannya, kalian deh sebagai wartawan yang kenal dia belasan tahun, shock nggak? Iya, shock. Shock kan? Gimana mamanya yang baru kehilangan bapaknya? Gue tuh kalau, aduh, terus gue lihat ya foto, ada kan foto keluarga mereka kan di video penjarahan itu kan, di art gitu, ya ampun. Apa salah Uya sampai dia kayak digituin gitu loh. Dia ngapain, dia koruptor? Kan bukan. Baru juga 11 bulan. 12 bulan apa setahun apa yang lama? Gak nyampe gue rasa. Jadi gue aja ngeliatnya nyenes gitu. Gue bukan keluarganya gitu. Gimana coba jadi keluarganya, jadi anaknya gitu. Udah minta maaf, dia minta maaf, dia klarifikasi. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau dengar. Rumahnya tiap hari dijadiin bahan konten sama orang-orang. Dicoret-coret kayak gitu. Itu rumah hasil kerja dia. Lu bayangin jadi dia. Manusiawi nggak kalian sebagai teman-teman yang katanya kenal sama dia? Kalian lihat dia lagi susah. Kalian bilang kucingnya lah nggak terawat. Apalah ini nggak terawat. Kalau nggak terawat nggak mungkin tuh kucingnya lihat pada ada yang gendut lah, ada yang kurus. Menurut gua nggak pantas sih. Nggak pantas. Sedih lah, kita harusnya punya nurani. Sebagai manusia ya, kita harus punya nurani. Karena ini konteksnya menurut gua udah bukan demo, ini penjarahan. Kita doain aja buat Uya yang terbaik. Semoga dia nggak stres, karena kan kalian tahu sendiri kan, dia eh, dia kerja juga, dia juga bantuin orang banyak kok di podcastnya dia itu, semua kalian bisa lihat kok. Kalian lihat, tapi kan podcast dapat AdSense apa segala macam. Lu kira AdSense itu nutup? Masih banyak kok kebaikan dia yang nggak disiarin. Emang kalian tahu dia kalau misalkan ngasih bantuin ke bintang tamu, ngasih uang, ngasih apa, ngasih ini, ngasih itu, kan kalian nggak tahu, nggak disiarin sama dia. Banyak kok kebaikan dia yang nggak ditayangkan. Gue saksinya dia orang baik. Ini terlalu kejam menurut gue. Dan semoga ini nggak terjadi di siapapun lagi. Bukan hanya Uya doang. Sedih gue. Oke, terakhir harapan Denis untuk Uya Kuya gimana, mungkin ada masukan juga mungkin untuk Uya Kuya. Buat Uya tetap semangat karena kesehatan nomor 1. Dan sabar. Gue yakin Tuhan itu maha adil. Tuhan itu nggak tidur. Tuhan maha tahu semuanya. Tuhan melihat semuanya. Mungkin kita sebagai manusia lupa, tapi Tuhan nggak akan pernah lupa kebaikan Uya. Uya baik bukan cuma sama gue doang. Baik sama banyak TKI, TKW yang dibantu sama dia di luar negeri. Bahkan ada yang meninggal juga dibantu dipulangin. Terus udah gitu banyak kebaikan yang dia lakuin lah, yang mungkin kita sebagai manusia lupa, tapi Tuhan ingat. Jadi gue yakin di balik ini pasti ada berkah buat Uya sih. Nggak mungkin enggak, pasti. Dan doa gue dan keluarga gue juga pasti semoga Uya sehat selalu, diberi ketabahan, diberi kekuatan. Karena yang penting Uyanya sehat, yang penting Uya sama Bunda sehat. Karena kalau misalkan kau Uya sama Bunda nggak sehat, habis lah semua. Nanti yang lainnya pada kepikiran. Yang penting ada anaknya, ada Nino, ada
cinta, ada mamanya. Itu sih. Jadi yang penting kamu harus sehat, harus kuat, harus sabar. Ini kita buat yang lain juga pelajaran penting. Jangan gampang terpengaruh dengan berita apapun. Ini buat netizen, jangan gampang terpengaruh, jangan gampang tergiring opininya. Jangan gampang terprovokasi. Ini kan udah keluar dari konteks. Ini udah bukan demo lagi. Ini jarah. Itu hasil kerja keras Uya jadi artis. Belasan tahun, puluhan tahun. Itu rumah ada semuanya DPR. Jadi semoga dengan adanya kejadian ini, kita semua lebih pintar yang lihat video. Jangan mau lihat video cuma lihat tulisannya doang. Tapi kalian harus lihat siapa yang posting. Uya apa bukan kan? Kalau bukan ya berarti bukan Uya dong. Lihat dong siapa yang posting. Jangan-jangan itu yang provokator. Buat teman-temannya juga, tolonglah kalian kenal Uya bukan sehari 2 hari, bahkan lebih lama daripada gua kenal Uya. Menurut kalian mungkin nggak seorang Uya joget-jogetin buat ngetawain rakyat? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Mungkin nggak seorang Uya joget-joget ngomong naik gaji gua mah 3 juta sehari? Mungkin nggak Uya kayak gitu? Kan kalian tahu nggak mungkin. Kenapa kalian tahu nggak mungkin? Kenapa kalian nggak speak up? Itu bukan video Uya yang joget-joget, bukan Uya gitu. Itu digoreng editan orang gitu. Bukan Uya yang ngepost. Kan kalian harusnya ngomong gitu, bukan kalian malah ngomong ngompor lah, inilah itu. Harusnya ini pelajaran juga buat public figure ya. Kalau misalkan kalian teman kalian itu nurani dikit lah, lagi rame, lagi heboh gitu, jangan digoreng inilah itulah, apa pasar kucing lagi. Maksudnya kasih tahu dong, itu kan bukan Uya yang ngepost. Iya, terus begitu juga lebih penting juga kita jangan asal lihat caption, lihat siapa yang ngepost. Itu bener nggak apa gitu? Sampai udah kayak gini kan sedih banget. Terus begitu kita juga sebagai konten kreator, sebagai kalian wartawan, jangan bikin clickbait yang berlebihan lah. Itu bukan clickbait lagi, itu mah. Bukan clickbait, itu mah hoax. Asli, hoax. Korban hoax sih Uya mah. Korban video hoax. Lebih hati-hati lagi kita semuanya harusnya. Oke, siap Dennis. Semoga Uya diberikan ketabahan juga ya. Amin. Semoga. Oke, terima kasih Dennis untuk wawancaranya. Terima kasih banyak Kak Dennis untuk waktunya.